Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Nur Aini dari kelas 2 Manajemen dengan ujungan PM 151. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu tentang perencanaan personel dan perekrutan. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama ada definisi perencanaan personil, yang kedua ada definisi rekrutmen, yang ketiga ada proses rekrutmen, yang keempat ada sumber rekrutmen, dan yang terakhir ada studi kasus. Materi pertama ada definisi perencanaan personil. Menurut Handoko tahun 2014, perencanaan personil merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan, menurut Mukijat tahun 2016, perencanaan personil merupakan suatu proses yang berusaha menjamin bahwa jumlah dan jenis karyawan yang tepat akan tersedia pada tempat dan waktu yang tepat, serta mampu melakukan hal-hal yang diperlukan agar organisasi dapat terus mencapai tujuan. Perencanaan personil memiliki 3 indikator dalam pelaksanaannya, yaitu ada rekrutmen, perencanaan karir, dan evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan fokus membahas salah satu indikator yang ada, yaitu rekrutmen atau perekrutan. Definisi perekrutan sendiri, menurut Yovita dan Setiawan tahun 2016, merupakan suatu proses menarik orang lain pada waktu tertentu, yang mana orang tersebut memiliki kualifikasi yang sesuai untuk melamar posisi di perusahaan. Sedangkan, menurut Devita dan Banu tahun 2014, perekrutan adalah proses menemukan, mencari, dan menarik pencari kerja di dalam suatu organisasi atau melalui suatu organisasi. Selanjutnya ada proses perekrutan. Proses perekrutan terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama ada identifikasi lowongan dan jumlah pekerja yang dibutuhkan. Proses rekrutmen dimulai ketika perusahaan memiliki bidang kegiatan baru, ketika seorang karyawan dipindahkan, atau ketika ada permintaan pemberhentian. Dengan melihat hal tersebut, perusahaan dapat melihat posisi mana yang saat ini terbuka dan berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut. Yang kedua, ada temukan informasi pekerjaan melalui analisis pekerjaan. Untuk membuat persyaratan pekerjaan yang dibutuhkan, diperlukan deskripsi pekerjaan atau job description dan spesifikasi pekerjaan atau job specification dari posisi yang lowong. Hal tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan sejelas mungkin agar dalam pelaksanaannya tidak ada kerancuan yang menghambat proses selanjutnya. Yang ketiga, ada identifikasi sumber kandidat yang cocok. Terdapat 2 pilihan dalam mencari kandidat, yakni dari dalam perusahaan atau internal dan dari luar perusahaan atau eksternal. Yang keempat, ada pilih metode perekrutan terbaik untuk posisi tersebut. Metode rekrutmen yang dapat dipilih perusahaan saat merekrut dapat meliputi iklan, rujukan karyawan, walk-in dan write-in, serta organisasi buruh. Yang kelima, merekrut pelamar yang memenuhi persyaratan kerja. Perusahaan mengumpulkan dokumen lamaran dan meminta pelamar untuk melengkapi formulir lamaran yang dibutuhkan agar dapat diproses lebih lanjut pada tahap seleksi. Yang keenam, ada penyaringan atau pemilihan kandidat. Selanjutnya, yang ketujuh, ada buat tawaran pekerjaan. Setelah mengidentifikasi kandidat terbaik untuk posisi tertentu, selanjutnya ialah mempersiapkan penawaran kerja, mulai dari penyusunan kontrak kerja atau KKB hingga penetapan awal bekerja bagi calon pegawai. Lalu tahapan yang terakhir ada mulai bekerja. Setelah seorang kandidat menerima tawaran pekerjaan, maka individu tersebut sudah menjadi seorang karyawan. Materi selanjutnya ada sumber perekrutan. Setelah mengetahui deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang diinginkan, perusahaan perlu memutuskan sumber untuk memperkerjakan calon karyawan. Sumber perekrutan terbagi menjadi 2, ada sumber internal dan sumber eksternal. Yang pertama ada sumber internal. Sumber internal di sini maksudnya posisi yang lowong diisi oleh karyawan yang didapatkan dari perusahaan dengan memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan untuk posisi tersebut. Yang kedua ada sumber eksternal. Sumber eksternal di sini maksudnya posisi yang lowong diisi oleh karyawan yang didapatkan dari luar perusahaan. Di antaranya ada agen tenaga kerja, institusi pendidikan, referensi karyawan atau mitra, pasar tenaga kerja melalui iklan di media massa, dan sumber informasi lainnya.
Materi terakhir ada studi kasus. Di sini saya mengambil contoh studi kasus dari PT Traffic International, yang mana PT tersebut merupakan perusahaan cat yang selalu mengedepankan kualitas baik pada produk maupun pelayanan. Perusahaan ini memiliki tenaga kerja profesional yang memiliki dedikasi, kredibilitas, dan komitmen tinggi dalam memberikan hasil terbaik untuk mencapai kepuasan pelanggan. PT Traffic International melakukan proses rekrutmen dengan baik bersama dengan pihak penanggung jawab, yakni Kepala HRD dan staf HRD yang membantu. Proses rekrutmen dilaksanakan berdasarkan prosedur standar dari perusahaan yang terdiri dari beberapa langkah tahapan. Di sini terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh PT Traffic International, diantaranya berupa pelamar yang belum sesuai dengan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Dikarenakan membutuhkan karyawan secepatnya, PT Traffic International merekrut pelamar yang belum sesuai dengan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Proses kerja menjadi terhambat dan tidak optimal karena para pekerja belum memiliki kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi. Dengan adanya masalah tersebut, maka PT Traffic International mengambil beberapa langkah untuk menghadapi masalah yang ada. Yang pertama, dengan cara melakukan learning by doing kepada pegawai. Yang kedua, menyediakan buku-buku pengayaan karena tidak semua karyawan bisa menempuh jalur pendidikan untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, melakukan pemantauan terhadap kondisi kerja pada pegawai untuk bisa lebih baik. Dan yang terakhir, melakukan rekrutmen kembali hingga menemukan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi. Studi kasus tersebut memiliki keterkaitan dengan materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, yakni PT Traffic International belum menjalankan proses rekrutmen dengan baik, dikarenakan tidak melaksanakan salah satu tahapan yang ada, yakni PT Traffic International merekrut pelamar yang belum memenuhi persyaratan kerja. Hal tersebut berkaitan dengan materi mengenai proses perekrutan, yang mana proses perekrutan terdiri dari 8 tahapan. Salah satunya ialah merekrut pelamar yang memenuhi persyaratan kerja. Sebelum menutup presentasi ini, saya akan membacakan salah satu quotes dari Bapak B.J. Habibie yang berbunyi, "Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu, dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu." Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.